Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuri Budia Dini Tias dengan NIM 203131001 kelas PIAO 3A dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dengan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari Pak Hasan Ubaidillah selaku dosen pengampu perkembangan sosial emosional anak usia dini. Program stimulasi perkembangan sosial emosional anak usia dini dengan latar belakang ada anak dengan usia 5 tahun yang suka marah, yang seharusnya anak tersebut sudah bisa mengendalikan emosi, tetapi anak tersebut belum bisa mengendalikan rasa marah. Ketika ditegur oleh orang tua, anak tersebut marah dengan berteriak sangat keras. Ketika ada tuntutan yang berlawanan dengan keinginannya, dia mudah untuk marah. Contohnya, ketika ditegur untuk berhenti bermain gadget, anak akan marah dan berteriak. Kadang suka ngeles, "Aku baru sebentar," atau 5 menit lagi, Bu. Dan merasa yang dia katakan itu benar, dan kadang memukul dan memaki orang yang ada di sekitarnya. Program yang dilakukan, yang pertama bercerita. Menggunakan metode bercerita karena bisa mengungkapkan bahasa anak. Yang kedua, bermain saling antri. Menggunakan metode ini karena bisa mengajarkan sikap disiplin kepada anak. Dan yang terakhir, family day. Menggunakan metode ini karena melibatkan orang tua dan bisa mengajarkan anak untuk terbuka kepada orang tua. Langkah proses stimulasi. Pertemuan pertama, kegiatan bercerita menggunakan alat peraga seperti boneka dengan bercerita pesan-pesan atau ajaran tentang emosi anak dan bercerita dengan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Pertemuan kedua, mengajak anak bermain saling antri dengan menjadikan peran anak tersebut sedang dalam situasi antri. Setelah bermain, katakan kepada anak, jika kita mengantri harus sabar, tidak boleh marah, karena harus menunggu lama dan bergantian. Untuk pertemuan terakhir, ajak anak untuk berdiskusi bersama orang tua. Menasihati anak bahwa bermain gadget terlalu lama bisa mengakibatkan kecanduan dan bisa merusak mata. Jika anak marah dan memukul, nasihati anak bahwa marah tidak boleh memukul orang lain karena nanti bisa dijauhi oleh teman. Respon anak selama stimulasi. Respon anak pada awal pertemuan masih dengan sifat marahnya. Ketika ditegur dan tidak sesuai dengan keinginannya, anak masih marah dan berteriak dengan keras. Setelah diberi stimulasi, anak masih melawan dan membela dirinya. Pada pertemuan kedua, anak akan memasang wajah marah dan murung, tidak mendengar kata orang tua. Setelah diberi stimulasi, anak mulai menunjukkan perubahan. Ketika ditegur, anak tidak lagi merespon dengan marah. Pertemuan terakhir, anak mulai mengendalikan amarahnya, mulai mengerti marah itu tidak baik, apalagi marah kepada orang tua. Kemudian, hal baru selama program stimulasi. Anak masih dengan sifat egosentrisnya. Ketika ditegur oleh orang lain, dia menganggap dia yang paling benar. Kemudian perasaan atau mood anak sangat mudah berubah, mudah untuk marah dan bersikap baik kembali. Kesimpulannya, anak sudah bisa mengendalikan emosi marahnya. Jika ditegur, dia mulai bisa mengerti dan tidak harus meresponnya dengan emosi marah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.